Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tina Bicara. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa ada seorang nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Bukannya menemukan ikan, nelayan itu malah menemukan sebuah kendi. Ketika kendi itu dibuka, keluarlah sesosok jin ifrit yang sangat menyeramkan. Bukannya berterima kasih, si jin tersebut malah mau membunuhnya. Merasa tidak punya salah dan dosa, nelayan pun tidak terima. Lalu jin ifrit pun memberi waktu si nelayan untuk mendengarkan dulu kisahnya, bagaimana dia sampai berada di dalam kendi itu. Lalu jin ifrit pun mulai bercerita. Berikut kisahnya yang berjudul Kisah Terpenjaranya Jin Ifrit. Kita langsung ke ceritanya ya. Ketahuilah hai nelayan miskin, aku adalah salah satu jin yang suka membangkang. Aku telah menentang perintah Nabi Sulaiman bin Nabi Daud alaihissalam. Namaku adalah Syakor. Nabi Sulaiman mengutus wazirnya yang bernama Asif bin Barkhiyat. Sang wazir mampu mengalahkanku dan membawaku ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baginda Nabi memandangku dengan penuh kewibawaan. Ia memaksaku untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya untuk mematuhinya. Tetapi aku menolak ajakannya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan para pengawalnya untuk mengambil kendi dan mengurungku di dalamnya. Ia membubuhkan cap di atas tutup kendi itu. Cap itu bertuliskan nama Allah yang Maha Agung. Setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada para jin untuk membawaku ke laut dan melemparkanku ke tengah laut. Akhirnya aku menghuni lautan selama 100 tahun. Saat itu aku berkata di dalam hati, siapapun yang membebaskanku dari kendi ini akan kujadikan kaya raya seumur hidupnya. Namun, tak seorang pun yang membebaskanku selama 100 tahun itu. Ketika aku melalui 100 tahunnya lagi, aku berkata di dalam hatiku, siapapun yang membebaskanku dari kendi ini akan kubukakan perbendaharaan bumi. Namun tak seorang pun yang membebaskanku selama 100 tahun itu. Demikianlah aku tetap menghuni kendi itu hingga 400 tahun. Saat itu aku berkata di dalam hati, siapapun yang membebaskanku dari kendi ini aku akan mengabulkan 3 permintaannya. Namun tak seorang pun yang membebaskanku selama 100 tahun itu juga. Hingga aku merasa sangat marah. Aku berkata di dalam hati, siapapun yang membebaskanku dari kendi ini akan kubunuh dan akan kutawarkan bagaimana ia memilih cara kematiannya. Sungguh aneh, kata si nelayan. Aku tidak datang untuk membebaskanmu. Ampunilah dosaku. Niscaya Allah akan mengampunimu. Janganlah engkau membinasakanku, sebab Allah juga akan menghukummu. Aku harus membunuhmu, kata jin ifrit. Ketika nelayan merasa bahwa ia pasti mati, maka ia segera memohon ampun kepada jin ifrit. Harusnya engkau sudi memaafkanku sebagai penghormatan atas jasaku membebaskanmu, ucap si nelayan. Apa boleh buat, aku memang harus membunuhmu justru karena engkau membebaskanku. Jelas jin ifrit tetap kukuh dengan niatnya. Wahai jin ifrit, mengapa kebaikanku engkau balas dengan kejahatan? Ingatlah akan pepatah, kita telah berbuat baik, sedang mereka berbuat sebaliknya. Demi hidupku, ini adalah perbuatan para pendurhaka. Barang siapa berbuat kebaikan kepada yang tak berhak menerimanya, ia akan bernasib seperti buruh tani yang menanami sawah tetapi tidak menikmati hasil tanamannya. Engkau harus mati di tanganku, bentak jin ifrit. Nelayan itu berkata di dalam hatinya, ia adalah jin, sedangkan aku manusia yang dikaruniai akal sempurna oleh Allah. Aku harus berpikir untuk membinasakannya dengan tipu muslihat. Sekalipun ia juga berusaha memperdayaku dengan sifat jahatnya. Haruskah engkau membunuhku? Tanya nelayan kepada jin ifrit. Ya, engkau memang harus kubunuh dan harus mati, jawab jin ifrit. Demi nama Tuhan yang Maha Agung yang tertulis di cincin Nabi Sulaiman bin Daud, maukah engkau menjawab dengan jujur pertanyaanku? Baiklah, aku akan menjawabnya, kata jin ifrit merasa gusar.
Demi Allah yang Maha Kuasa, katakanlah kepadaku, apakah sebelumnya engkau benar-benar berada di dalam kendi ini? Demi Allah, aku memang telah dikurung di dalam kendi ini, jawab jin ifrit. Aku tidak percaya sebelum melihatnya dengan mata kepalaku sendiri bagaimana engkau masuk ke dalamnya. Kata si nelayan bersikap seolah tidak mempercayai kata-kata jin ifrit. Ratu Syahrajat pun menghentikan ceritanya karena hari sudah mulai pagi. Pada malam keempat, Ratu Syahrajat melanjutkan ceritanya. Mendengar kata-kata nelayan, jin ifrit segera menggoyang-goyangkan tubuhnya dan berubah menjadi asap. Asap itu membumbung dan menyebar. Sesaat kemudian, asap itu mengumpul dan masuk ke dalam kendi perlahan-lahan. Asap itu pun masuk seluruhnya ke dalam kendi. Hai nelayan, aku telah berada di dalam kendi ini. Apakah engkau masih tidak percaya kepadaku? Ujar jin ifrit dari dalam kendi. Si nelayan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera mengambil tutup kendi dan menutupnya. Wahai jin laknat, sekarang engkau boleh memilih bagaimana caramu akan mati. Sebab aku akan melemparkanmu ke laut. Aku akan duduk di sini dan menghalangi setiap nelayan yang mencari ikan. Aku akan mengatakan kepada mereka bahwa di sini ada jin yang sangat kejam yang akan membunuh siapapun yang membebaskannya. Kata si nelayan merasa menang. Mendengar ucapan si nelayan, jin ifrit sangat gusar dan berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kendi. Tetapi tidak bisa karena terhalang oleh tutup ajaib yang bertahtakan cap cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Wahai nelayan, ampunilah aku, sebab aku hanya bercanda kepadamu. Ucap jin ifrit memohon. Aku tak akan percaya kepadamu, sebab engkau adalah makhluk terlaknat. Setelah berkata demikian, nelayan itu mulai menggelindingkan kendi ke arah laut. Jin ifrit menjerit-jerit, tetapi si nelayan tidak memedulikannya. Setelah hening beberapa saat, terdengarlah suara jin. Nelayan yang baik, apa yang sedang engkau lakukan? Tanya suara jin itu dengan nada lemah lembut. Aku akan menghanyutkanmu ke laut. Jika engkau telah menghuni laut selama 800 tahun, maka engkau akan menghuni laut ini sampai hari kiamat. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, biarkanlah aku hidup, niscaya Allah akan memanjangkan usiamu. Sebaliknya, jika engkau membunuhku, maka Allah akan mewafatkanmu. Tetapi engkau menolak permohonanku dan berkeras hati ingin membunuhku. Maka sekarang giliranku untuk membinasakanmu. Wahai nelayan, bebaskanlah aku dan engkau akan kuberi kekayaan. Mohon jin ifrit. Engkau adalah jin laknat pendusta. Aku tak akan mempercayaimu. Sungguh, engkau dan aku bagaikan Raja Yunan dan Rauyan Al-Hakim. Timpal si nelayan. Apa maksudmu dengan keadaanku dan keadaanmu bagaikan Raja Yunan dan Rauyan Al-Hakim? Ceritakanlah kepadaku, siapa mereka? Pinta jin ifrit. Nelayan pun bercerita. Bagaimanakah kisah Raja Yunan dan Rauyan Al-Hakim yang akan diceritakan oleh si nelayan kepada jin ifrit? Tunggu kisahnya di episode berikutnya. Demikian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video lengkapnya cek di playlist ya.